Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Voice of Education and Engineering, channel yang akan membahas tentang materi-materi kalian di sekolah. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin membahas materi lain, tulis di kolom komentar. Misalkan kalian membahas aljabar, trigonometri, hukum Newton, biologi, fisika, apapun itu, silakan tulis di situ. Maka kita akan bahas bersama-sama. Sebelum ke materinya, klik dulu tombol subscribe-nya, serta like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, supaya kita bisa belajar bersama. Yuk, ke materinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang simbol dan jenis-jenis resistor. Sekarang, tolong perhatikan skema diagram yang ada di modul kalian masing-masing. Yang belum punya, silakan download dengan klik link yang ada di deskripsi. Perhatikan nih skema diagramnya. Yang saya tandai di sini yang akan kita bahas adalah resistor. Kemarin kita sudah membahas yang di sini namanya trafo. Kalau kalian masih lupa, kalian belum lihat, silakan klik yang ada di atas ini. Ya, resistor. Di sini sudah saya kasih lingkaran dengan tulisan resistor. Kalau kalian masih penasaran, kita akan bahas perlahan. Jadi tolong diikuti. Resistor di sini kalau kalian lihat itu terus R2, tulisannya resistor. Langsung kita buka. Di sini tandanya kan kotak nih. Kita lihat bentuknya kotak apa enggak sih? Jadi resistor bentuknya itu seperti ini yang umum. Lihat dan perhatikan. Mungkin hampir sama dengan yang ada di skematik. Jadi di situ ada beberapa warna, ada banyak warnanya. Warnanya ini juga mengandung arti tertentu. Jadi enggak sembarangan dikasih warna. Bentuknya ini pun kenapa dibuat seperti ini juga ada artinya. Ya, jadi perhatikan. Resistor, seperti yang sudah kalian lihat tadi, simbol umumnya memakai tanda seperti ini. Ada garis-garis yang miring seperti ini di tengahnya. Kemudian ada simbol lagi yang memakai kotak. Ya, ada simbol lagi yang memakai kotak. Yang mana yang benar, Pak? Keduanya sama-sama benar. Jadi kalian bisa memakai simbol yang ini, bisa juga memakai simbol yang ini, terserah kalian. Seperti di sini, perhatikan simbolnya juga sudah saya tuliskan dua di sini. Kalian lihat di modul juga ada dua simbolnya. Kemudian saya singgung dengan materi besaran satuan. Sekali lagi, saya ulang lagi besaran satuan ini karena selalu berhubungan. Klik yang ada di atas kalau kalian masih belum paham apa itu besaran satuan. Jadi, resistor ini banyak berhubungan dengan dua besaran ini. Pertama, besaran resistansi namanya. Simbolnya atau satuannya memakai ohm. Simbolnya ini, pakai simbol omega. Jangan salah ya, simbolnya seperti ini, omega. Kemudian, memakai lagi besaran tegangan. Satuannya volt, simbolnya V. Ya, jadi perhatikan besaran dan satuan masih akan tetap kita pakai. Setelah tahu hubungannya besaran dan satuan, besaran resistansi yang dipakai simbolnya ohm, besaran tegangan simbolnya volt. Jadi besaran dan satuan kita pakai terus menerus. Kalian harus benar-benar paham. Yang sudah saya tunjukkan tadi, simbolnya yang ini, itu adalah resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai resistansinya atau nilai ohmnya itu tidak dapat diubah-ubah. Jadi seperti yang saya sudah contohkan di sini, ada banyak. Resistornya banyak sekali bentuknya, tapi yang umum dipakai itu adalah seperti ini. Resistor ini terbuat dari bahan karbon di bagian dalamnya. Kemudian nilai resistansinya ditunjukkan dengan warna-warna yang ada di sini. Semua ada artinya.
Nanti akan kita pelajari pelan-pelan gimana cara baca nilai resistansi dari resistor tetap ini. Biasanya orang bilangnya ini resistor karbon. Ya, jadi perhatikan betul-betul nanti. Kemudian langsung saja kita ke jenis-jenis resistor. Perhatikan, di sini yang sudah saya tandai, ini tertulis variabel resistor, jenis kedua. Variabel resistor adalah resistor yang nilai resistansinya bisa diubah-ubah. Ada banyak caranya. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Simbolnya itu sebetulnya sama seperti yang tadi. Simbolnya adalah simbol resistor, tapi di tengah-tengah ditambah garis panah seperti ini, yang mengartikan resistansinya bisa diubah-ubah, bisa naik, bisa turun. Kemudian ada lagi jenis yang lain namanya potensiometer. Ini juga termasuk variabel resistor, namun dia simbolnya bukan tanda panah yang di tengah-tengah seperti ini, tapi dia tanda panahnya mengarah ke sini. Artinya apa? Nanti kita pelajari. Jenis resistor pertama yang akan kita bahas adalah ini. Namanya potensiometer. Atau kalau di modul kalian tulisannya mungkin potentiometer, itu bahasa Inggris, sama saja. Bacanya potensiometer. Kalian pernah menemukan nggak komponen yang seperti ini di kehidupan sehari-hari? Pasti pernah kan? Atau ada yang lupa? Nih, perhatikan. Potensiometer itu sebetulnya sering kita temui di tombol volume yang ada di radio, MP3 player, maupun TV yang ada di rumah kalian, ataupun perangkat-perangkat lain yang masih menggunakan tombol fisik seperti ini. Lihat. Ini tombol bisa diputar-putar. Nah, bisa diputar-putar kan? Apa artinya diputar-putar itu, Pak? Kalau kalian misalkan mau mengencangkan atau mau menaik turunkan volume suara yang ada di perangkat elektronik kalian, kalian pasti memutar-mutar ini kan? Atau mungkin kalian cari radio, kalian juga putar-putar di sini. Nah, sebetulnya saat kalian memutar-mutarkan potensiometer ini, ya, artinya adalah kalian menaik turunkan resistansinya atau nilai ohmnya. Jadi dari tombol yang ada di tombol volume, kalau kalian buka, isinya itu adalah bagian depannya ini tadi. Kemudian kalau kalian buka lagi, ya, isinya itu ada 3 kaki yang di sini. Perhatikan, potensiometer ini memiliki 3 kaki. Makanya tadi di simbolnya, ya, saya ulang lagi. Makanya tadi di simbolnya itu simbol potensiometer seperti ini. Tanda panahnya di sini. Ini mengartikan potensiometer ini memiliki 3 kaki. Biasanya kakinya ini, kalian perhatikan di sini cara pemasangannya. Kakinya ini ada kaki yang sebagai arus masuk, kemudian arus keluar, kemudian kaki satunya ke kutub negatif atau ground. Jadi saat kalian memutar-mutarkan potensiometer ini, artinya kalian menaik turunkan resistansinya. Kalian ibaratkan seperti kalian mempunyai sebuah saluran air, atau kalian punya misalkan di sawah pernah tahu saluran air, petugas pengairannya memutar-mutarkan jalur air tersebut untuk mengatur arus airnya bisa deras atau bisa lambat. Nah, sama seperti ini. Kalau kalian misalkan mutarnya ini, kemudian nilai resistansinya tambah kecil, maka arus yang mengalir akan besar, maka volumenya akan naik, volume dari perangkat elektronik kalian. Tapi kalau kalian putar ke arah sebaliknya, nilai resistansinya semakin besar, maka arus yang mengalir akan kecil. Jadi volume di perangkat elektronik kalian akan mengecil juga. Selain potensiometer yang punya 3 kaki besar seperti ini dan juga punya tombol untuk memutar seperti ini, ada bentuk lain lagi dari potensiometer. Itu bentuknya seperti ini. Dia tidak punya tombol, tapi punya lubang kecil yang ada di tengahnya.
Itu tinggal kalian tekan pakai obeng, maka nilai resistansinya juga akan berubah. Jadi kalian juga harus paham bentuk potensiometer juga ada yang seperti ini. Tetap punya 3 kaki, tapi dia cara mengaturnya kita nggak pakai tombol, tapi pakai obeng atau sesuatu yang bisa kita masukkan di tengahnya, supaya nilai resistansinya bisa berubah-ubah. Selanjutnya ada lagi nih jenis resistor yang bisa diubah-ubah nilainya. Namanya adalah termistor. Kalian pernah tahu nggak termometer? Pasti kalian tahu kan? Tapi yang saya bahas adalah termometer digital. Kalau saat pandemi seperti ini, kalian pasti sering kan diuji suhu tubuh kalian pakai termometer. Salah satunya pakai termometer digital yang ini nih. Termometer digital ini menggunakan komponen namanya adalah termistor. Berasal dari 2 kata, termo dan resistor. Termo artinya panas atau suhu, resistor artinya nilai resistansi. Jadi resistor ini berhubungan dengan suhu yang ada di sekitarnya. Contoh, perhatikan simbolnya. Termistor ini pun terbagi menjadi 2. Pertama adalah PTC, kedua adalah NTC. PTC singkatan dari positive temperature coefficient. Kemudian NTC singkatan dari negative temperature coefficient. Singkatnya, PTC ini adalah resistor yang nilainya akan bertambah kalau suhu yang ada di dalam ruangan atau suhu di sekitar resistor itu juga bertambah. Makanya perhatikan nih, dia simbolnya seperti ini ya, seperti variabel resistor tadi, cuma di sininya dia ditambah tanda plus T, artinya temperatur. Kemudian yang kedua adalah NTC. Saya ulang lagi, singkatannya adalah negative temperature coefficient. Artinya di sini kalau suhu di lingkungan sekitar resistor itu turun, maka nilai resistansinya juga akan turun. Di sini disimbolkan nih negatif T, artinya negatif temperatur. Jadi bedanya hanya di tanda plus dan di tanda minus. Kalau kalian mau tahu bentuk termistornya itu seperti ini. Biasanya PTC atau NTC sudah dituliskan di masing-masing bagian tubuh dari resistor tersebut. Seperti ini sudah dituliskan tulisannya PTC, ini sudah dituliskan namanya NTC. Simbol-simbol di sini yang ada tulisannya di sini dan di sini 2,2, terus kemudian di sini C itu menyatakan nilai resistansinya nanti akan berapa. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Yang jelas kalian sekarang pahami dulu bahwa simbol dari PTC seperti ini, NTC seperti ini. Kegunaannya tadi termometer. Ada kegunaan lain, misalkan sering digunakan di bagian radiator yang ada di mobil. Jadi banyak sekali kegunaan dari termistor ini. Selanjutnya, kalian pernah tahu nggak istilah lampu otomatis? Itu loh, lampu yang bisa menyala saat malam hari dan juga bisa redup pada saat malam hari secara otomatis tapi tanpa saklar, tanpa kita harus tekan saklarnya. Nah, kalau kalian pernah tahu, di dalam lampu tersebut memakai komponen yang ini, namanya adalah LDR. Yang ini, LDR, singkatan dari Light Dependent Resistor. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya resistor yang nilainya berubah-ubah bergantung pada cahaya yang dilewatinya atau ada di sekitarnya. Contoh kita bahas nih. LDR yang ada di lampu otomatis tadi itu dia berfungsi untuk bisa mengatur nilai resistansi berdasarkan cahaya yang mengenai dari LDR yang ada di sini. Gini cara singkat kerjanya. Misalkan kalian lihat di sini banyak sekali komponen-komponen atau tanda seperti garis yang melengkung-melengkung ini. Ini adalah sensor atau tempat dia menerima cahaya. Misalkan saat sekarang kondisi cahayanya seperti ini, maka nilai resistansinya mungkin bisa jadi kecil. Kenapa?
karena arus yang mengalir juga kecil. Misalkan saya tutup seperti ini, maka nilai resistansinya akan berubah menjadi lebih besar karena cahaya yang dilewati itu juga kecil, maka arusnya yang lewat akan lebih besar. Makanya kalau pada saat siang hari, saat seperti ini, dia terpapar sinar matahari yang banyak, maka resistansinya besar, arusnya kecil, maka lampu akan mati. Tapi saat saya tutup atau pada saat malam hari, dia tidak terkena cahaya, maka nilai resistansinya kecil, arus yang mengalir besar, maka lampu akan otomatis menyala. Jenisnya juga banyak kok LDR ini, ada yang besar seperti ini, ada juga yang kecil seperti ini, tergantung pemakaian. Kalau lampu, biasanya kalau lampu itu pakai yang kecil, ya kecil seperti ini. Kemudian simbolnya yang perlu kalian lihat, simbol LDR itu simbol resistor yang ditambah garis 2 seperti ini. Ini menyatakan inputan cahaya yang masuk ke LDR tersebut. Ya, bisa yang kalian pakai atas, kalau kalian pakai bawah sama saja. Ya, jadi itu yang dinamakan oleh LDR. Ada juga bentuknya yang pipih seperti ini. Misalkan kalian pernah tahu wiper otomatis yang ada di mobil, itu juga memakai prinsip kerja dari LDR ini. Cuman dia bukan cahaya, tapi dia memakai air seperti itu. Jadi diingat-ingat, itulah yang dinamakan dengan LDR. Simbolnya harus kalian benar-benar perhatikan. Demikian pembahasan singkat materi kali ini tentang resistor. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada materi lagi yang mau dibahas, silahkan kirim di kolom komentar. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk klik tombol subscribe dan juga like serta share. Karena di video selanjutnya saya akan membahas tentang komponen yang lain lagi yang namanya adalah kapasitor. Saya perkenalin dulu nih bentuknya. Lebih lucu lagi bentuknya seperti ini. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ya, ada lagi yang warna hijau seperti ini. Tulisannya juga lebih banyak lagi. Jadi perhatikan ya, dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.